Anak ayam kuntara dari 0 hari sampai 23 hari tanpa ada yang mati. Ini bukan kebetulan, tapi beginilah cara merawatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat malam teman-teman. Update hari ini yaitu terkait update ayam kuntara atau anak ayam kuntara. Alhamdulillah masih diberi kesehatan dalam merawat anak ayam ini, dan juga ayamnya masih sehat-sehat di umur segini. Oke teman-teman, kali ini pembahasannya yaitu terkait update anak ayam kuntara di umur 23. Alhamdulillah sampai detik ini tidak ada yang namanya kematian teman-teman. Masih tetap 32, masih tetap tanpa berkurang satupun. Itu bukan kejadian yang ini kebetulan, tapi itu adalah rencana yang sistematis teman-teman. Tentunya dengan cara-cara atau dengan pola-pola yang sudah dikembangkan banyak orang, dan mungkin teman-teman para peternak pemula banyak yang belum tahu. Jadi tolong simak 5 poin ini teman-teman. Oke, kali ini saya akan membahas 5 poin terkait bagaimana sih cara merawat anak ayam kuntara ini supaya tidak ada angka kematian. Oke, poin pertama yaitu suhu teman-teman. Sudah teman-teman ketahui, pertama kali ayam kuntara ini datang, saya menggunakan lampu dua teman-teman. Dua lampu. Itu lampunya masih ada teman-teman. Nah, kayak gitu. Memang sengaja saya biarin kayak gitu, hanya saja itu sudah mati teman-teman. Awal mula ayam ini datang saya menggunakan 2 lampu. Kenapa pakai 2 lampu? Karena kebutuhan suhu teman-teman, kayak gitu. Jadi poin yang pertama yaitu terkait suhu. Suhu ideal untuk anak ayam 0 hari sampai 21 hari atau 3 minggu yaitu 32 atau 30 sampai 35 teman-teman, derajat Celcius. Jadi seperti itu. Itu kebutuhan anak ayam. Untuk kali ini karena sudah umur di atas 21 hari, maka kebutuhan suhu tidak setinggi itu teman-teman. Masih bisa ditolerin untuk angka-angka 28 up sampai 23 teman-teman. Kita lihat suhu kali ini. Ini berkisar sekitar ini gak kelihatan ya, berkisar sekitar 29 teman-teman. Dan ini sangat baik sekali. Itu mungkin salah satu cara saya untuk berternak, dan insya Allah itu salah satu yang membuat ternak ini tanpa ada kematian teman-teman. Terus untuk poin yang kedua yaitu pakan yang berkualitas. Pakan yang berkualitas tidak harus membuat sendiri ya, tapi yang sudah disediakan oleh pabrik dan sudah dipakai oleh umum atau peternak umum pada lainnya, yaitu 511 atau 591 teman-teman. Saya menggunakan pakan 511 itu sampai umur ini 21 hari. Saya menggunakan pakan itu sampai umur 21 hari. Dan sekarang karena sudah umur 23, maka saya ajarin anak ayam ini, anak ayam kuntara ini menggunakan pakan hasil bumi, yaitu jagung teman-teman, atau beras jagung teman-teman, kayak gitu. Untuk cara pencampuran beras jagung atau beras jagung dengan konsentrat, silahkan tonton video sebelum ini teman-teman, agar teman-teman tidak salah dalam mencampur. Dan juga ada campuran lain atau bubuk-bubuk lain yang sangat berguna untuk perkembangan anak ayam ini teman-teman, kayak gitu. Silahkan tonton di video sebelum ini. Itu yang kedua, yaitu terkait pakan yang berkualitas.
Dan untuk poin yang ketiga yaitu minuman, teman-teman. Minuman sangat penting sekali, selain makanan juga minuman sangat-sangat penting sekali untuk pertumbuhan anak ayam ini. Ini dikhususkan untuk, bukan hanya dikhususkan untuk ayam kuntara saja, tapi untuk anak ayam semuanya, semua jenis, teman-teman. Entah itu anak ayam ayam kampung asli atau anak ayam kampung unggul Balit Bantang atau KUB atau Elba atau juga jenis-jenis lain, Bangkok dan lain-lain, itu juga sama saja, yaitu di poin minuman ini sangat penting. Saya selama 21 hari ini yang saya gunakan yaitu 3 tahap, teman-teman. 3 proses. Pertama datang anak ayam ini saya pakai air gula merah. Terus hari kedua saya menggunakan E4, langsung saya berani pakai E4 atau air probiotik. Hari ketiga saya menggunakan air kuteja, kunyit, temulawak, jahe, dan seterusnya seperti itu. 3 sirkulasi itu saya ulang-ulang terus, teman-teman, sampai ke 21 hari. Dan sampai sekarang pun saya menggunakan air probiotik atau air E4, teman-teman. Air E4 itu apa saja? Jadi menggunakan 2 tutup botol E4 dan juga 2 sendok makan gula pasir. Cukup itu saja, teman-teman. Itu sudah cukup untuk membuat ayam sehat kayak gitu. Terus yang keempat yaitu seputar kebersihan kandang, teman-teman. Alas kandang juga mempengaruhi. Saya menggunakan alas kandang ini, teman-teman, koran. Seharusnya atau biasanya saya menggunakan sekam, teman-teman. Cuma sekam di stoknya itu sudah habis di sini. Jadi saya nanti pasti akan cari sekamnya. Saya akan ganti dari koran menjadi sekam, teman-teman. Kayak gitu. Jadi intinya kalau semisal teman-teman memang tidak ada sekamnya, bisa menggunakan koran, bisa menggunakan kardus seperti ini. Ini saya pakai kardus. Bisa menggunakan buku-buku, kertas atau kain. Kalau semisal kain harus diganti setiap hari. Kalau kertas atau koran atau kardus sejenis itu bisa diganti 2 hari sekali. Tapi kalau sekam itu bisa 4 hari sampai 5 hari sekali, teman-teman. Kayak gitu. Itu kelebihan dari sekam untuk alas anak ayam ini, kayak gitu, teman-teman. Jadi intinya teman-teman harus betul-betul memeriksa dari alas kandang itu. Kalau memang sudah kotor ya sudah waktunya ganti, jangan ditunda-tunda kayak gitu, teman-teman. Karena agar anak ayam ini tidak stres. Ketika stres itu maka dapat mengakibatkan kematian. Poin yang kelima yaitu teman-teman harus selalu mengecek anak ayam ini. Mengecek dalam arti melihat perilaku anak ayam dan juga bagaimana di kesehatannya. Kalau memang terlihat ada yang lesu, silahkan dipisahkan agar tidak menular kepada anak ayam yang lainnya, teman-teman. Jadi biasanya saya melihat ini setiap pagi sebelum ngasih makan itu saya cek dulu semuanya. Setelah itu sore saya lihat lagi, kalau masih aman, nggak ada yang lesu, ya alhamdulillah kayak gitu, teman-teman. Tapi kalau semisal ada yang lesu atau sudah ini kayak orang ngantuk itu ya, nah itu dulu biasanya saya pisahkan kayak gitu, teman-teman. Saya pakai kardus. Nah alhamdulillah selama 23 hari ini tidak ada yang lesu sama sekali. Alhamdulillah sehat-sehat walafiat kayak gitu, teman-teman. Oke, mungkin itu dulu 5 poin pembahasan sederhana yang insya Allah bermanfaat untuk teman-teman para pemula. Alhamdulillah ini sudah terbukti, jadi saya tidak ngomong saja, ini terbukti bahwa anak ayam kuntara punya saya ini tidak ada angka kematian sama sekali.
Hal-hal yang sudah saya bahas di depan tadi 5 poin itu yang saya lakukan, nggak ada rahasia-rahasiaan. Hal itu yang saya sharingkan dan saya dapatkan juga dari teman-teman dan juga konten kreator lainnya, entah itu di Facebook, TikTok, YouTube, yang saya pelajari kayak gitu teman-teman. Jadi saya hanya menyambung lidah kepada teman-teman para pemula lainnya kayak gitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini, channel Ayo Ternak, karena subscribe kalian dapat membuat saya semangat lagi untuk bikin konten seputar peternakan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.